Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Mari simak pembelajaran berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mempunyai berbagai macam kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita harus bekerja. Banyak sekali jenis pekerjaan yang dapat kita lakukan. Nah, mari kita baca cerita. Nah, judulnya adalah jenis-jenis pekerjaan di perkotaan. Melati tinggal di perumahan Gria Kencana. Sebagian besar warga di perumahan Gria Kencana memiliki pekerjaan. Pekerjaan warga di sekitar perumahan tersebut bermacam-macam. Pekerjaan mereka berbeda dengan pekerjaan warga yang tinggal di desa. Hal ini disebabkan karena lingkungan tempat tinggal mereka yang berbeda. Mereka ada yang bekerja sebagai karyawan kantor, guru, polisi, pedagang, supir, dokter, perawat, perajin tas, perajin mebel, perajin sepatu, dan pembuat kue. Kedua orang tua Melati juga bekerja. Ayahnya bekerja sebagai karyawan perpajakan dan ibunya bekerja sebagai guru. Melati bangga dengan pekerjaan kedua orang tuanya. Melati bangga karena pekerjaan orang tuanya sangat mulia. Mereka melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, dari cerita yang tadi kamu dengarkan, ada berbagai jenis pekerjaan yang ada di perkotaan. Kalian bisa menyebutkannya, misalkan karyawan kantor, guru, polisi, pedagang, supir, dan sebagainya. Kamu bisa menyebutkannya yang ada di sekitar kamu. Nah, biasanya pekerjaan yang ada di perkotaan dan di pedesaan ada perbedaan. Jenis-jenis pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus bekerja. Banyak jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Pekerjaan itu bisa dikerjakan di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Mari kita lihat jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya adalah petani, nelayan, pengrajin, koki, dan sebagainya. Kamu bisa menyebutkan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Sekarang kita mau lihat jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya dokter, guru, polisi, pedagang, dan lain sebagainya. Kamu juga bisa mencari contoh yang lain. Nah, mari kita lihat materi berikutnya. Pekerjaan di perkotaan. Contohnya, tadi sudah Ibu Guru sebutkan. Dokter, polisi, guru,
karyawan kantor, koki, dan sebagainya. Nah, pekerjaan yang ada di pedesaan contohnya petani, nelayan, peternak, penambang pasir, dan tukang kayu. Nah, tujuan orang bekerja apa sih? Tujuan orang bekerja diantaranya 1. Untuk membagikan ilmu yang dimiliki. 2. Untuk mengembangkan diri. Dan yang ketiga, untuk menyalurkan hobi. Nah, anak-anak sudah mengerti kan jenis-jenis pekerjaan. Ada yang menghasilkan jasa, ada yang menghasilkan barang. Nah, sekarang kita akan belajar pengurangan dua bilangan dengan cara bersusun pendek. Ibu guru memiliki contoh. Contoh yang pertama, 367 dikurangi 124. Mana dulu sih yang harus dikerjakan? Yang dikerjakan adalah satuannya dulu yang dikurangi. 7 dikurang 4. Berapa hasilnya? 3, betul sekali. Lalu kita kurangkan yang puluhan. 6 dikurang 2, hasilnya 4. Lalu yang berikutnya adalah ratusannya. 3 dikurang 1, hasilnya adalah 2. Nah, contoh berikutnya adalah Ibu guru punya bilangan 387 dikurangi 246. Yang dikurangkan pertama kali adalah 7 dikurang 6. Hasilnya 1. Lalu 8 dikurang 4. Hasilnya 4. Lalu 3 dikurang 2. Hasilnya 1. Mudah bukan? Nah, lalu tugas-tugas anak-anak yang harus dikerjakan. Yang pertama, anak-anak mengerjakan halaman 113. Anak-anak menuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ada di daerah perkotaan, nomor 1 sampai 10. Lalu tugas berikutnya di halaman 118 dan 119 serta 120 itu adalah anak-anak menuliskan pada gambar itu pekerjaan yang menghasilkan jasa atau yang menghasilkan barang. Jadi, di setiap gambar, anak-anak tuliskan di bawahnya di kotak itu, pekerjaannya menghasilkan apa. Misalkan jasa, tulis jasa. Misalkan menghasilkan barang, tulis barang. Lalu setelah itu, di kotak-kotak yang bawah, yang warna hijau, kalian tuliskan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaannya seperti apa? Misalkan petani, ya kamu tuliskan petani. Jenis pekerjaannya ya anak-anak. Nah, di halaman 120 yang bagian D itu adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa sesuai dengan gambar yang kalian tadi tuliskan di halaman 119. Lalu tugas berikutnya adalah matematika. Mengerjakan halaman 122 dan 123 serta 124. Sudah mengerti anak-anak tugas hari ini? Jangan lupa dikerjakan dan kirimkan ini tepat waktu. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan
yang Ibu Guru jelaskan hari ini.